Selamat pagi anak-anak. Di masa pandemi ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung untuk melakukan proses pembelajaran, tetapi bukan berarti kita tidak bisa belajar. Di sini kita belajar secara virtual. Ini video sudah Bapak buatkan khusus untuk pembelajaran kita. Perang melawan kongsi dagang. Jadi perang melawan kongsi dagang di sini adalah salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu bangsa Eropa atau bangsa Barat. Kenapa di sini kita buat dia kongsi dagang ini khususnya kepada perlawanan yang dilakukan oleh kongsi dagang. Nanti beda lagi penjajahan dilakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama di sini adalah perlawanan rakyat Aceh. Kongsi dagang di sini nanti ada kongsi dagang Portugis dan kongsi dagang VOC ataupun Belanda. Untuk di sini perlawanan rakyat Aceh tahun 1523 di sini Portugis melakukan penyerangan terhadap Aceh. Pada saat itu Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Mubayyad Shah. Serangan dilakukan oleh Portugis ini terobsesi setelah mereka berhasil menguasai kerajaan Malaka tahun 1511. Sehingga mereka menginginkan wilayah yang lebih luas, maka mereka menunjukkan penyerangannya itu terhadap wilayah yang dekat dengan Malaka pada saat itu adalah Aceh. Serangan 1523 ini belum berhasil untuk menaklukkan Aceh. Kemudian Aceh membalas dengan melakukan penyerangan tahun 1567. Pada saat itu Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Riayat Shah. Serangan dilakukan oleh Sultan Ali Riayat Shah terhadap Portugis yang pada saat itu berada di Malaka juga belum berhasil. Seiring dengan berjalannya waktu antara Portugis dan Aceh, mereka saling menyerang. Portugis di Malaka menyerang ke Aceh, kemudian rakyat Aceh oleh pemimpin sultannya itu melakukan penyerangan terhadap Portugis yang berada di Malaka dan belum berhasil. Akhir dari perlawanan rakyat Aceh ini tahun 1641 VOC berhasil mengusir Portugis dari Malaka, sehingga tidak ada lagi perlawanan antara Portugis dengan Aceh. Di sini adalah babak baru perlawanan antara VOC nanti melawan Aceh. Itulah yang menyebabkan akhir perlawanan antara Portugis dengan Aceh, berakhir tahun 1641. Kemudian perlawanan kongsi dagang yang kedua yaitu perlawanan terhadap ataupun yang dilakukan oleh rakyat Maluku. Penyebabnya di sini Portugis bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Maluku di mana? Maluku pada saat itu di Ternate. Pada saat itu sempat daerah Maluku itu dibagi menjadi dua oleh kekuasaan Spanyol dan juga Portugis, di mana Ternate itu dipegang oleh Portugis, sedangkan daerah Tidore itu dipegang oleh Spanyol. Namun karena di antara kedua ini sudah menandatangani perjanjian Saragossa yang dipimpin oleh Paus, Spanyol itu harus meninggalkan Maluku, sehingga menyebabkan Portugis sebagai penguasa tunggal di Maluku. Karena mereka sebagai penguasa tunggal di sana, makanya mereka bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Tindakan ini berusaha untuk diantisipasi oleh pemimpin Maluku pada saat itu, yaitu Sultan Hairun. Tahun 1565 Sultan Hairun ini melakukan penyerangan untuk mengusir Portugis. Tapi sayangnya serangan dilakukan oleh Sultan Hairun ini bisa dikatakan gagal, karena di sini Sultan Hairun ditipu oleh Portugis, sehingga si Sultan Hairun ini ditembak oleh Portugis. Kegagalan serangan dilakukan oleh Sultan Hairun itu akan dibalaskan oleh putranya yang bernama Sultan Bahabullah. Sultan Bahabullah menyerang tahun 1570. Serangan dilakukan oleh Sultan Bahabullah ini berhasil karena mereka sudah menyusun siasat yang baik untuk mengusir Portugis. Portugis tahun 1570 sudah berhasil diusir dan melarikan diri ke daerah Ambon. Kemudian yang ketiga, perlawanan dilakukan oleh Sultan Agung melawan Jipikon. Jipikon ini merupakan gubernur jenderal dari VOC yang berpusat di Batavia. Jadi konflik antara Sultan Agung dengan Jipikon karena Sultan Agung memiliki cita-cita ingin menyatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan dari Sultan Agung, maka dia harus melawan si Jipikon ini yang berada di Batavia. Mengingat memang pada saat itu Batavia merupakan pelabuhan yang cukup ramai. Sebagai bentuk dari perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Agung itu ada dua kali, 1628 dan 1629.
1628 Tumenggung Baureksa Suro Agung yang merupakan panglima perang dari Sultan Agung, mereka menyerang ke Batavia, menyerang Sicipikon, tetapi di sini serangannya itu gagal. Kemudian mereka menyusun rencana yang kedua tadi 1629. Sultan Agung memerintahkan panglimanya yang berikutnya ada Dipati Juminah dan Dipati Purbaya. Serangan yang dilakukan ini juga bisa dikatakan gagal. Kenapa sampai 2 kali penyerangan dilakukan oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram tadi gagal? Karena ada mata-mata yang berasal dari Kerajaan Mataram itu yang sudah membocorkan rencana penyerangan yang mau dilakukan oleh Mataram tadi 1628 dan 1629, sehingga lumbung-lumbung padi sebagai persediaan makanan dari perlawanan yang dilakukan oleh Mataram itu sudah dibakar oleh VOC. Makanya perlawanan itu pun tidak ada satupun yang berhasil membuat kekuasaan dari VOC itu semakin kuat di daerah Mataram. Yang keempat yaitu perlawanan rakyat Goa. Perlawanan rakyat Goa ini disebabkan karena adanya sebuah pelabuhan yang cukup potensial, yaitu bernama Pelabuhan Sombaoku. Pelabuhan Sombaoku ini adalah pelabuhan yang cukup maju di daerah Makassar pada saat itu. Dan Pelabuhan Sombaoku ini adalah merupakan daerah transit, daerah perdagangan yang ramai ketika para pedagang dari daerah timur ke barat atau dari barat ke timur, atau bisa dikatakan itu dari Malaka ke Maluku atau dari Maluku ke Malaka, sehingga mereka beristirahat di Pelabuhan Sombaoku. Karena Pelabuhan Sombaoku ini merupakan pelabuhan yang potensial tadi dan ramai dikunjungi oleh para pedagang, membuat kerajaan Goa itu menjadi kerajaan yang cukup kaya dan mengakibatkan timbulnya keinginan dari VOC ingin menguasai daerah Makassar ataupun kerajaan Makassar ataupun kerajaan Goa tersebut. Pada saat itu ada beberapa kali perlawanan yang dilakukan untuk mengantisipasi keinginan dari VOC yang ingin menguasai Makassar. Tahun 1654 di sini ada serangan yang dilakukan oleh VOC menyerang Makassar atau ingin mengambil Makassar, tetapi serangan ini bisa diantisipasi oleh si Sultan Hasanuddin. Jadi Sultan Hasanuddin ini merupakan raja ataupun sultan yang hebat. Jadi karena kehebatan dia di sini, maka dia mendapatkan julukan sebagai ayam jantan dari timur. Itu dikarenakan memang kehebatan dari si Sultan Hasanuddin. Tahun 1667 Cornelius Spelman oleh VOC berusaha untuk mengalahkan kekuatan dari Sultan Hasanuddin, sehingga dia berpikir bagaimana caranya untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin ini. Maka mereka menggunakan siasat yang lama, yaitu divide et impera, pecah belah ataupun adu domba. Dengan siapa di sini? Si Sultan Hasanuddin diadu domba dengan salah satu kerajaan yang ada di Makassar. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Bone. Pada saat itu Kerajaan Bone dipimpin oleh Arupalaka. Jadi atas bantuan dari Arupalaka, kemudian mendapatkan bantuan juga dari wilayah tetangga, yaitu daerah Ambon yang dipimpin oleh John Kervan Manipa. Jadi ada 3 kekuatan di sana: kekuatan VOC Cornelius Spelman, kekuatan dari Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arupalaka, dan kekuatan dari rakyat Ambon yang dipimpin oleh John Kervan Manipa. Itulah yang menyebabkan kekalahan dari si Sultan Hasanuddin. Jadi siasat divide et impera itu cukup untuk mengalahkan kepemimpinan ataupun kehebatan dari si Sultan Hasanuddin, dan memaksa si Sultan Hasanuddin ini untuk menandatangani sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Bongaya. Nah, isi Perjanjian Bongaya itu sangat merugikan sekali untuk wilayah Goa. Salah satunya di situ adalah bahwa yang diperbolehkan untuk melakukan perdagangan di daerah Makassar itu hanya kepada bangsa Belanda ataupun kongsi dagang VOC saja. Biaya perang yang terjadi sekitar 30 tahun lebih ini itu semuanya harus diganti rugi oleh pihak dari kerajaan Goa. Jadi mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan sama kalian. Mudah-mudahan melalui video pembelajaran ini penjelasan Bapak mudah kalian pahami dan materinya itu tersampaikan. Kita akan lanjut ke materi-materi berikutnya untuk